Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang di materi ekonomi. Apakah kalian sehat-sehat saja? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan tidak kekurangan apapun. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian ekonomi menurut beberapa ahli dan materi yang lainnya. Bapak harap kalian bisa memahaminya dan mengerti materi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut materi kita. Sebelum kita lanjut, coba kita lihat gambar berikut. Menurut kalian materi kita tentang apa? Ya, betul, itu tentang kebutuhan. Oke, sebelumnya, apa itu pengertian kebutuhan? Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Oke, langsung masuk saja kita. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi agar tetap bisa bertahan hidup dan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Sesuatu yang memerlukan pemenuhan dalam kehidupan manusia dianggap sebagai kebutuhan. Manusia sebagai makhluk hidup sebagaimana memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar tetap bisa bertahan hidup dan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Contoh, manusia perlu makan, minum, dan tempat tinggal agar tetap bisa hidup. Dalam memenuhi kebutuhan manusia pasti menghadapi berbagai kendala, seperti ketersediaan alat pemuas kebutuhan dan sumber daya keuangan yang dimiliki. Contohnya, manusia ingin memerlukan barang A, tapi sumber dayanya atau alat untuk memproduksi barang A tersebut tidak bisa terpenuhi. Itu maksudnya sumber daya yang terbatas. Contohnya misalnya lagi, kalian ingin membeli handphone, tapi tidak didukung oleh dengan daya beli atau keuangan kalian. Itu dia maksudnya ya. Itulah masalah dari kebutuhan manusia, di mana keinginan manusia yang tidak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas atau alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu dibatasi. Oke, katakan lagi, sesuatu yang memerlukan pemenuhan dalam kehidupan manusia dianggap sebagai kebutuhan. Oke, mungkin kalian pernah mendengarkan keinginan dan kebutuhan. Menurut kalian itu sama atau tidak? Want, keinginan, need adalah kebutuhan. Kalau tidak, mana yang terlebih dahulu atau yang paling utama untuk kita penuhi? Ayo, menurut kalian mana yang pertama kita harus penuhi? Kebutuhan atau keinginan? Oke, kita lihat ya. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Contohnya, kalian ingin punya mobil, punya gadget yang lebih canggih, punya motor baru, punya barang-barang yang mewah gitu ya. Itulah keinginan dan tidak harus dipenuhi. Sementara kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Contohnya adalah makan ya. Boleh dikatakan harus dipenuhi. Kalau kita tidak makan, tentu kita bisa mati ya. Berarti dari konsep ini bisa kita simpulkan bahwa yang harus terlebih dahulu kita penuhi adalah kebutuhan. Oke. Sekarang kita masuk dari jenis-jenis kebutuhan ya. Jenis-jenis kebutuhan ada 4, yaitu menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut subjeknya, dan menurut waktunya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya dibagi atas 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan yang pertama yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling penting, paling pokok, dan paling sering dipenuhi yang menentukan eksistensi manusia. Maksudnya yang menentukan apakah manusia itu bisa tetap hidup, bisa tetap berkarya, bisa tetap melakukan sesuatu aktivitasnya, gitu maksudnya ya.
Contohnya adalah sandang. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Ingat saja cara cepatnya, SPP. Sandang, pangan, dan papan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama terpenuhi. Kebutuhan utama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder tidak seintensif kebutuhan primer, maksudnya tidak seperlu ya, tidak seintensif kebutuhan primer. Contohnya adalah rekreasi, televisi, dan internet. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan dengan tingkat pemenuhan yang paling rendah atau dengan intensitas yang paling rendah disebut dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Ini sifatnya berupa barang mewah. Contohnya makanan, mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Oke, ini dia menurut intensitasnya ya. Kemudian yang selanjutnya menurut sifatnya. Oke, menurut kalian, menurut sifatnya ini, kebutuhan menurut sifatnya dibagi atas berapa? Ya, betul ya. Dibagi atas 2. Yang pertama itu kebutuhan jasmani. Kebutuhan ini bersifat fisik ya, di mana kebutuhan yang perlu dipenuhi agar manusia bisa mempertahankan kondisi fisik tubuhnya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya, seperti makanan, minuman, pakaian, tidur, dan olahraga. Itu maksudnya ya, yang bisa mempertahankan kondisi fisik tubuhnya. Kita ambil tadi contohnya tidur. Kalau manusia tidak tidur, tentu akan mengalami atau mengalami penyakit ya. Dan mungkin kalau dia tidak tidur untuk beberapa lama, tentu dia akan meninggal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati hanya dapat dirasakan manfaatnya, seperti ibadah, liburan, rekreasi, mendengarkan musik, menonton film, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan rohani perlu dipenuhi. Kenapa Pak? Perlu dipenuhi agar jiwa kita tetap tenang ya. Oke. Ini dia menurut sifatnya. Kemudian yang selanjutnya menurut subjeknya ya. Menurut subjeknya ada berapa jenis kebutuhan? Ya, maksudnya menurut subjeknya adalah kebutuhan tersebut hanya diperlukan individu saja atau semua orang. Jadi kebutuhan menurut subjeknya terdiri atas kebutuhan individu dan kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Kebutuhan individu disesuaikan dengan status, aktivitas, dan profesi individu tersebut. Contohnya, seorang siswa membutuhkan alat tulis. Tentu ya, kalau dia seorang siswa perlu alat tulis dalam belajar. Kemudian, petani membutuhkan alat pertanian. Contohnya seperti cangkul gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan bersama atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan atas barang atau jasa yang secara umum dibutuhkan oleh masyarakat luas, atau kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti pelayanan umum, seperti puskesmas, jalan raya, sekolah, bus, terminal, dan lain sebagainya. Itu dia ya, menurut subjeknya. Kemudian yang selanjutnya, menurut waktunya. Oke, menurut waktunya, menurut kalian ada berapa jenis kebutuhannya? Ya, betul ya, ada 2, kebutuhan sekarang dan
masa yang akan datang. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, karena kebutuhan tersebut sangat penting dan mendesak. Contohnya, obat kepada orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, tentu dia harus perlu pengobatan supaya dia bisa cepat sembuh. Kemudian contoh yang lain adalah makanan kepada orang yang lapar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan, dipenuhi sebagai persiapan untuk masa depan atau kebutuhan yang akan terjadi di masa depan, tapi membutuhkan pengorbanan sekarang. Itu maksudnya. Contoh, tabungan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau bisa disebut dengan tabungan pendidikan. Jadi misalnya 2 atau 3 tahun lagi kamu ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi mulai dari sekarang kamu bisa menabung untuk mendapatkannya nantinya. Oke, kita review sekali lagi jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama tadi menurut intensitasnya ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kemudian menurut sifatnya ada 2, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian menurut subjeknya ada 2, yaitu individu dan kelompok. Dan yang terakhir menurut waktunya ada 2, yaitu sekarang dan masa depan. Oke, sekian materi kita hari ini. Harap bisa dipahami apa yang saya sampaikan tadi, dan semoga apa yang Bapak sampaikan bisa berguna buat kalian nantinya di masa yang akan datang. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat belajarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya.